orang tuanya punya pemahaman yang salah. Dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu nanti kalau tamat pesantren jadi apa, Nak? Nanti kamu makan apa, Nak? Nanti kamu kerja apa?" Di pesantren kan tidak ada seperti sekolah-sekolah lain kamu diajarin الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ada seorang anak, dia itu semangat ingin pesantren, tapi malah orang tuanya punya pemahaman yang salah. Dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu nanti kalau tamat pesantren jadi apa, Nak? Nanti kamu makan apa, Nak? Nanti kamu kerja apa?" Di pesantren kan tidak ada seperti sekolah-sekolah lain kamu diajarin cara kerja, diajarin cara mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Tuh lihat anak-anakku tuh di luar sana ada kejuruan-kejuruan, jurusan mesin, jurusan komputer dan seterusnya. Kamu di pesantren ngapain kok hanya ngapalin Quran? Pertanyaan seperti ini Abi Amir juga hadapi. Ketika Abi Amir kuliah dulu, teman-teman Abi Amir yang mengambil jurusan ekonomi, mengambil jurusan komputer, mereka mengatakan, "Mir, kamu mau makan apa nanti setelah kamu tamat? Dari mana kamu dapat penghasilan kalau hanya kamu belajar tafsir Al-Quran?" Anakku rahimakumullah, tahu nggak, teman-teman Abi Amir yang dulu mengatakan begitu, sekarang nggak dapat pekerjaan. Dia ahli komputer, tapi dia nggak menemukan pekerjaan sampai sekarang. Malah akhirnya apa? Dia juga mengajar, ceramah, mengurus ilmu agama, baru belajar tafsir dan seterusnya. Dan dia nanya-nanya karena ingin ngajar tafsir. Jadi anakku rahimakumullah, rezeki itu dari Allah. Gak usah khawatir tentang masa depan kamu. Yang menentukan kamu sukses itu hari ini kamu baca buku enggak, suka belajar enggak, disiplin enggak. Ya, jangan tergesa-gesa untuk kamu berpikir tentang masa depan. Yang ngatur masa depan tuh Allah. Ada teman Abi Amir juga ya, teman kuliah. Dia sejak masih kuliah dia sudah berusaha jadi pedagang, ke sana kemari berdagang sampai akhirnya kuliahnya terbengkalai. Ya, dia bolak-balik ngurus jemaah umroh dan seterusnya, dan dia merasa asik di situ. Benar, masya Allah, dia kaya raya, tanahnya berhektar-hektar dan rumahnya banyak, uangnya bermiliar-miliar. Tapi kan tidak selamanya seorang bisa kaya terus-menerus. Tiba-tiba ada sebuah musibah, dia salah estimasi, salah perhitungan, dan akhirnya usahanya bangkrut dan sekarang tidak punya apa-apa. Dan nelfon, "Mir, kamu punya uang gak, Mir? Aku hari ini gak ada yang dimakan." Sampai begitu. Jadi jangan meremehkan proyek Allah. Proyek Allah itu apa? Menjaga manusia. Jangan sampai manusia ini rusak. Jangan sampai manusia ini tidak baik. Nasib itu di tangan Allah. Ada salah seorang syekh, anakku, ini di Kuwait. Dia belajar di Amerika, jurusan manajemen perminyakan, dan dia terbaik di Amerika.
Dan dia pulang ke Kuwait. Dan dia bekerja di bidang perminyakan. Gajinya besar. Tapi ujungnya dia mikir, ngapain ya kalau hidupku hanya untuk ini? Hanya untuk ngurus gini. Benar aku dapat uang banyak, benar. Tapi apa makna semua ini? Akhirnya tahu nggak? Syekh ini tinggalkan pekerjaan itu, dia pamit baik-baik. Padahal semua orang merasa senang dipimpin oleh dia. Dan semua orang melihat bahwa dia berhasil untuk memiliki perusahaan besar tentang perminyakan. Tapi dia dengan yakin bahwa rezeki dari Allah, dia keluar. Dan sekarang dia apa? Dia ngajar. Dia ngajar ilmu agama, ngajar sirah Nabi, ngajar kisah-kisah para sahabat, ngajar. Jadi, anakku rahimakumullah, apa yang kamu bayangkan sekarang tentang harta, tentang jabatan, tentang dunia, semua itu semua baru angan-angan. Tapi itu tidak menjamin tentang masa depan kamu semua. Makanya yang paling penting sekarang, bangun dirimu dengan sebaik-baiknya. Pada waktunya menghafal Quran, bangun kamu dengan sungguh-sungguh diri kamu untuk menjadi penghafal Quran yang baik, yang mutqin. Karena masa depan kamu kita nggak tahu. Ada orang tiba-tiba dia masa depannya nampak dari menghafal Quran. Dia diminta menjadi imam di New York. Dan dia sekarang menjadi seorang syekh di New York. Padahal hanya hafal Quran. Perhatikan. Jadi tidak tahu. Ada seorang yang rezekinya melalui dia karena belajar bahasa Inggris. Sehingga dia hidup dari situ. Dia buka kursus bahasa Inggris dan akhirnya menjadi besar dan orang-orang banyak yang belajar di situ. Dan banyak orang yang mau belajar di luar negeri belajar di tempat kursusnya dia. Ada orang dia itu rezekinya dari mana? Dari berbahasa Arab. Oleh karena itu di pondok anak-anakku rahimakumullah, kamu dikondisikan supaya bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Teman-teman kamu semua itu ingin bisa bahasa Arab. Makanya jangan diam-diam berbicara bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Selama kamu praktek ya. Bukan kita tidak suka bahasa Indonesia, bukan. Maksudnya selama kamu di pesantren berusahalah untuk praktek sehari-hari. Ini banyak orang datang ke Pare. Karena apa? Karena di sana praktek. Setiap hari praktek. Tidak mungkin orang belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab tanpa praktek, gak mungkin. Dan di pesantren, jangan paksa guru kamu menurunkan gigi sehingga dia berbicara pakai bahasa Indonesia. Kepada para guru, ciptakan lingkungan berbahasa Arab. Semua materi berbahasa Arab. Maka caranya gimana cara mengajarnya? Nah, setiap artikel, setiap materi yang akan diajarkan, beri dulu kepada para santri mufradat. Ini sudah dipraktekkan oleh para guru. Jadi di pesantren sebelum materi disampaikan, pertama-tama para santri diberi kosakata-kosakata yang akan dipakai dalam materi itu. Ketika kosakata itu sudah masuk semua ke otak santri, maka mulailah guru itu mengajarkan berbahasa Arab. Itu caranya, dan itu seperti itu berlangsung. Jadi waktu Abi Amir belajar di Al-Amin, ada sebuah materi khusus namanya Turuqut Tadris, cara mengajar. Dan semua itu dipraktekkan. Makanya ada istilah muallimin, ada istilah alim.